minum. Iya, itu berbicara tentang kebaikan yang akan didapat oleh sang istri, Bang. Begitu, Bang. Berarti misal gini Bang, berarti gini ya. Kalau ada istri misal ya memberi minum nih suami sekali nih, itu benar-benar sama dengan puasa 100 tahun, 1 tahun Pahalanya, Bang, tadi udah saya katakan ya, pahalanya benar-benar itu sama. seperti berpuasa setahun, Bang. Berarti bisa dong nggak puasa. Nah kan, tadi udah saya bilang, tadi udah saya jawab. Bukan berarti dia tidak berpuasa, bukan seperti bukan itu, berarti, Bang. enggak, dari mana Abang bilang bukan berarti? Itu kan kalimatnya udah berarti. Aduh, itu tidak ada disuruh tidak berpuasa, Bang. Di mana di situ ada kalimat kalau sudah memberi minum tidak, Bang. Suami, kamu tidak usah berpuasa. Tidak ada seperti Betul. itu. Itu berbicara tentang kebaikan yang akan diperoleh seorang istri itu. Iya, kebaikannya itu sama seperti memberi minum. Sama halnya begini, Bang. Di dalam hadis ada mengatakan begini. Kalau kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama saja menghatamkan Al-Quran 30 juz. Berarti kita nggak usah baca Al-Quran 30 juz ya. Oh, koplak kalau begitu. Itu berbicara tentang kebaikan yang diperolehnya. Pahalanya itu sama dengan membaca Quran sebanyak 30 juz. Sekarang aku begitu nanya loh, Bang. gini sama Abang, kalau umroh apa pahalanya? Ya pahalanya besar lah. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Ya udah, kan katanya tadi kasih makan udah seperti umroh. Ya udahlah, kalau nggak paham gimana saya mau menjawab, ya kan? Enggak, Karena begini, contoh gini, Bang. Yang aku contoh pertanyaan kenapa? Contoh, Bang. Ini saya kasih lagi kasus, itu. Bang. Saya kasih kasus, ya kan? Ya, boleh. Contoh permasalahan. Orang Islam, ya, laki-laki Muslim yang sholat Jumat selama 40 hari secara berturut-turut, itu pahalanya seperti naik haji. Apakah itu menggugurkan perintah haji? Tidak. Memang tidak. Itu berbicara Bang. tentang pahala yang didapat, Bang. Saya tidak bilang menggugurkan, Abang. Nah, kalau kamu bilang tidak menggugurkan, kenapa? Oh, berarti nggak perlu puasa dong. Itu artinya Anda memahami bahwa gini. Kalau sudah memberi minum Mas. suami, berarti kewajiban berpuasa gugur gitu maksudmu kan? Bukan, nggak salah. Jadi gini, misal ada 2 istri nih, Bang, ya. Ada 2 istri, yang satu dia pergi haji, yang satu dia kasih makan doang suami, sama pahalanya. Ya sama lah, Bang. Emang kenapa? Nah, ganti tanya boleh, Bang? Kita kembali ke tema, Bang, ya. Saya tanya, arti gembel apa, Bang? Bang, arti gembel apa, Bang? Berarti kamu nggak bisa jawab ya, thank you. Ya nggak apa-apa, nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Apa arti gembel, Bang? Nah kan lari dia kan, takut dia ditanya balik. Ya memang begini, saya setuju dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Nah, kita udah menjawab nih sesuai kaidah yang ada di Islam. Apakah dia terima? Tidak. Kenapa? Karena itu tadi kata Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing dan babi, gitu ya. Tuh. Assalamualaikum, Bang Daniel. Waalaikumsalam. Tadi kan dia bilang begini, ya kalau sudah memberi minum nggak perlu lagi puasa dong. Oh berarti puasa gugur? Oh tidak, kan koplak kan? Bertentangan dengan yang dia katakan sendiri. Padahal sudah saya katakan, pahalanya memberi minum suami seperti puasa setahun. Bukan berarti menggugurkan kewajiban puasa. Ngeyel. Sama halnya di Islam itu. Kalau orang Islam laki-laki, dia sholat Jumat 40 kali. Tanpa tertinggal selama 40 hari, maka pahalanya seperti haji. Apakah dengan begitu nggak perlu haji? Ya tidak. Tetap perintah haji itu dilaksanakan. Kita berbicara tentang pahala, bukan berbicara tentang hukum.
Gitu loh. Ngerti enggak sih oten-oten ini? Parah oten. Ya, Memang Ewis, selamat malam. Ewis, selamat malam. Namanya Eis, Bang Haji Eis. Ewis, susah kan? Kak Eis, Ewis, apa sih? Eis. Kak Ewis, Nina. selamat malam. memang Kristen ini hanya melahirkan orang-orang koplak. Aduh, ten. Kapan kau waras? Sahadat lah ten, biar waras ten. Jangan, tat kok syarat semua nih, gak ada yang kita diskusikan. Kalau Oten pinter mah gak ada yang diskusikan, biar aja bodoh. Biar ada kita hajar orang-orang ini. Ini siapa tamu kita nih kok diam saja nih coba? Daniel nih Islam apa Kristen nih? Dia mualaf Ustadz. Masya Allah. Kisahnya dia nih. Selamat seorang Bang. debater Kristen. nih, Anda 8 sudah tahun sembuh lalu. dari gila karena nyembah anak orang Bang. Selamat ya. Kalau masih Kristen Bang gila. Karena orang pertama kali menyembah Yesus itu orang gila Bang. Anda lihat di dalam Lukas 8 ayat 28 ataupun di dalam Markus 5 itu kan. Ketika Yesus itu mendarat di Gerasa, ada seorang yang kerasukan iblis tinggal di kuburan, tidak berbaju, setiap dirantai rantainya diputuskan dan dimusnahkan. Dan tidak ada orang yang berani menangkap dia. Ketika melihat Yesus, dia tersungkur menyembahnya. Yang nyembah Yesus dalam cerita itu orang yang kerasukan iblis. Makanya jangan heran orang-orang Kristen itu tengok tuh kayak orang kerasukan iblis semua, tengok kan? Aduh. Haleluya. Orang mabuk lagi. Ada apa Bang? Datang kok alat. Sorry aku kick kok. Enggak aku kick, enggak. Udah. Kenapa lari? Enggak, aku kick. Enggak, bukan kajian dia ini. Kajian dia itu kajian tasawuf. Nanti orang mau lari semua. Itu Islam apa Kristen dia? Islam. Orang mabuk Bang. Tapi Orang mabuk kajian tasawuf. Ya, kajian tasawuf nanti sini pada kabar semua. Udah, Bang Alat, sorry saya turunkan enggak nyambung nanti gua diincar Oten di sana. Allahu Akbar. Ya kalau syariat aja belum mapan, nggak usah yang aneh-aneh deh. Syariat aja dulu dikuatin, ya kan, barulah naik tingkat. Nah, kalau syariat aja masih compang-camping, ya nggak usah aneh-aneh. Karena kalau syariat belum mapan, ya belum kuat, dia mempelajari yang aneh-aneh gitu, bisa gila bener. Nanti ada pemahaman nggak perlu sholat lah, utang sudah lunas lah, macam-macam pokoknya. Pernah saya itu ya, ada kawan saya di sini ikut kayak gitu kan. Kamu kalau masuk di sini nanti kamu bisa mi'raj. Kawan saya yang di Irak itu mi'raj, dia tugasnya di sana geser-geser bintang katanya. Gila atau gimana ini? Aduh, aneh-aneh aja orang-orang, ya Allah ya Rabbi. Emang dikira bintang itu cuma sebesar telapak tangan gitu, sekepelan tangan gitu? Parah. Disambut dulu ini 29 RM Islam Kristen Bang. Kristen. Oh Kristen. Ya. Mau bahas tema Bang? Enggak, aku bertanya aja, Bang. Boleh. Ya. Nanti kalau ditanya balik jangan lari ya Bang. Enggak. Oke siap. Tunggu Bang, Sip. sebelum Abang bertanya, apa nanti ketika Ustadz Sugi menjawabnya, apakah Abang masukkan ke otak atau enggak gitu? Takutnya enggak masuk ya tadi kan? Ini bisa bertanya atau tidak? Nah, silakan. Tanya. Enggak, maksudnya bisa bertanya atau tidak ini? Iya boleh, Iya, silakan tanya. Bang. Silakan Boleh, Bang. Oke. Bisa jelaskan? Ini saya baru baca-baca juga sih. Bisa jelaskan Al-Baqarah 54 itu? Al-Baqarah 54 bisa dibacakan Bang. Sambil saya buka silakan dibaca Bang. Bang, dibaca Bang. Ya.
Ya dibaca. Iya, ada kata bunuhlah dirimu. Bagaimana itu, Bang? Hmm. Hmm. Ya itu terjadi pada zamannya Musa ya. Ketika orang-orang itu menyembah sapi itu kan. Itu lebih baik apa ya, daripada kau hidup lebih baik bunuh aja dirimu, lebih baik bunuh diri gitu, Bang. Ya, tapi dia kan bilang bertobat. Itu dan juga ada bunuh di diri. dalam Bible loh, Bang. Enggak usah ke Bible dulu kan saya Enggak bertanya apa-apa ya, dulu. kita melakukan perbandingan bentar ya. Enggak usah perbandingan dulu kan saya bertanya dulu kan. Alah, berpaham, masa dipermainkan lu kau nggak mau? Ini bukan masalah saya enggak mau enggak boleh bertanya, bisa bertanya, tapi kan pertanyaan saya jelaskan dulu. Iya, biar kau paham dibanding ke Bibelmu. Di situ dikatakan bertobatlah, bertobat dan bunuhlah dirimu. Bagaimana itu bisa begitu? Allah suruh bunuh diri, bunuh itu. Baca yang benar lah. Halo. Baca dulu. Ntar ya, saya carikan ayatnya, ada itu. Mas, bukakan ayatnya karena saya cuma satu HP jadi nggak- Nah, baca. nanti bisa tuh muncul kopi jadi Iya, itu hukum yang terjadi pada Musa, Bang. Memang yang salah apa, Bang? ya karena Ada yang Allah yang salah di suruh situ. suruh bunuh diri itu kan. Iya, di dalam kitabmu juga ada disuruh bunuh diri Iya. itu. Aduh, nggak usah lah ke Alkitab. Nah, kenapa, Bang? Bagaimana Kalau itu? di Al-Qur'an itu salah, menurut Nah, Anda, saya apakah nggak Anda mengatakan berani Al-Quran. menyalahkan yang ada di dalam kitab Anda? Nah, saya tidak mengatakan Al-Quran salah. Saya kan bertanya, jelaskan. Nah Kok iya, Allah itu menyuruh hukum bunuh yang diri? terjadi di Maka orang zamannya itu sudah Musa. bertobat. Ketika orang-orang itu, ya kan, menyembah anak sapi, disuruh bunuh diri dia. Enggak, dia sudah bertobat di situ. Mana? Baca, baca, Ayo, baca, baca baca, baik-baik baca, ayatnya baca, itu. baca, baca, bacalah. Coba buka dulu, karena saya enggak cuma satu HP, jadi enggak bisa. Nanti muncul kopi. Udah ku baca tadi, dia harus bertobat dulu. Kok nggak mau tobat, bunuh diri, bagusan. Gitu. Nah, jadi Buka, pertobatan buka, di buka, situ, buka. Bang. Pertobatan di situ dengan cara bunuh diri, Bang. Baca baik-baik, Bang. Berarti Baca. orangnya enggak bisa hidup lagi kok. Sudah bunuh diri, gimana itu bisa? Udah nggak ada gunanya karena dia itu nyembah anak sapi, Bang. Itu kan Jadi gara-gara Allah- dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Sehingga disuruh tobat dengan cara bunuh diri. Salah di situ, Bang. Ntar. Aku buat. Nah, nyelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jelas dikatakan karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan Dan bunuhlah dirimu. bunuhlah. Iya. Nah, Artinya itu di bagaimana situ bertobatnya itu dengan cara bunuh diri. Wih, kok bisa bunuh diri? Aduh, gimana itu? Tapi di kitab pun gitu juga nya RM. Iya. Nggak usah dulu ke kitab saya. Gus, Saya kan kenapa tidak- nggak mau takut? Malu. Kenapa takut? Nah iya, di kitabmu begitu juga kok. Enggak ada. Gimana sih? Bentar ya, saya lupa ayatnya itu. Gimana Allah bisa Bentar, menyuruh bentar, orang bunuh bentar. diri? Kata-kata mutiara coba. Bertobatlah. Nah, karena itu bertobatlah dan bunuhlah dirimu. Istrimu Itu tidak sudah perawan dijawab, di itu dalam hukum agama. yang Itu terjadi tidak pada ada itu. Musa. Nggak Ya usah kan? ke Musa. Masa Musa? Dari Al-Quran Memang Musa. ini cerita zaman Musa, Bang. Kau ini paham enggak sih? Musa di mana? Musa di Al-Quran atau di Bible? Emang di Bible ada Musa? Hai, saya bertanya kok ditanya balik. Lah iya, emang di Bible ada Musa gitu? Di mana di Bible ada Musa? Hah? Kau mengatakan Musa di Bible atau di Al-Quran? Lah kalau Musa Itu itu kan di dituliskan Al-Quran, di- kalau di Bible Moses. Mana di Bible ada Musa? Moses. Nah, sekarang di Bible sekarang ada jelaskan Musa, itu karena kenapa nyomot-nyomot Allah dari menyuruh Quran, Bang. Orang bertobat tapi ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Itu bertobatnya dengan cara bunuh diri. Aduh, ini orang masih ngeyel juga. Di dalam kitabmu juga begitu. Orang disuruh usah saling bawa membawa Alkitab. pedang di pinggang, saling sana kemari supaya saling bunuh-membunuh.
Ada di kitabmu. Duh, ini orang. Salah Aneh juga si itu RM di dalam ini. kitabmu. Kenapa Tuhan kok konyol begitu? Suruh jalan ke sana kemari bawa apa? Pedang ditaruh di pinggang, saling tabrakan supaya saling mampus. Gimana itu di Bible begitu itu? Macam Sudah dijelaskan. Mana penjelasannya? Kok menjelaskan di Bible? Udah saya jelasin. Sekarang gantian itu gimana itu? Orang Ya, bunuhlah bertobat disuruh istrimu bunuh diri. bila Bagaimana itu? Orang pertama itu di kitab mana itu? RM. Tidak Tadi coba sudah dulu. dijelaskan. Bunuhlah Kau istrimu bila tidak Itu perawan bukan di penjelasan bawah itu. Hmm? Iya, Kok itu tega apa amat itu? apa kok menyuruh bunuh diri? Gimana itu bisa begitu? Orang bertobat Iya, ujung-ujungnya bunuh Ya, sekarang begini diri. aja lah. Kalau masalah tega begini. Bertobatlah Oke, kepada penciptamu, karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Izin bang, satu-satu. Nah, bagaimana dia bisa masuk surga itu? Orang yang bunuh diri kan nggak bisa masuk surga. Makanya kan, Gimana itu? bentar, izin. Bang Nasution benerin dulu itu bang, jaringannya bang, turun dulu bang, nge-lag gitu bang. Jadi orang ngomong apa nggak dengar, nggak sinkron. Nanti ada kok jatah satu, biar dulu Ustadz Sugi dulu ya, Ikhwan Fillah ya, nanti baru yang lain. Biar bergantian, biar kita dapat itu. Iya. Nih ya, nih di dalam Keluaran 32 ayat Aduh, 27. kenapa masuk di Diam. Bible? Ini saya nggak jawab dengan kamu. Penjelasannya dan Udah, diam. Ini Keluaran 32 ayat 27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Nah, ini gimana nih? Kasusnya sama nih. Nah, lari dia kan? Kutunjukkan kasus yang sama ini. Lari kau. Nggak ada yang bertahan ya. Nah, ini jelas nih. Dia hanya mau menyerang Quran, tapi begitu ditampol dengan kitabnya sendiri. Oh, jangan begitu. Anda harus fair. Kalau menurut Anda di Al-Quran itu salah, maka kamu juga harus menyalahkan yang ada tertulis di kitabmu. Karena di dalam kitabmu memang ada juga perintah bunuh diri. Pedang diikatkan di pinggangnya masing-masing, itu saling mengikatkan pedang di pinggang, lalu berjalan di tengah-tengah kemah, masuk ke kemah-kemah, saling tabrakan, saling bunuh. Tuh, salah juga itu. Gimana sih? Tenoten hanya mau menyerang, tapi dia nggak sadar gitu kan? Ibaratnya itu semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak nampak. Itu yang terjadi pada Oten. Ya, padahal nih saya tampol dengan kitab dia sendiri loh. Ya, di dalam Keluaran 32 ayat 27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan tetangganya dan temannya dan tetangganya. Tuh. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ngeri nih. Masya Allah, syukron. Ngeri. Barakallah, Bang Manajer. Ustadz Alwan, Ustadz Sugi, izin. Ini ada Nias, Bang Nias, jangan turun ya, biar dapat ilmu. Ustadz Bang Nias ini udah agak goncang ini. Dia Kristen, udah agak ragu dengan Bible-nya. Siapa? Jadi pelan-pelan. Nias ini udah agak ragu-ragu. Silakan dengan Bang Bible-nya. Nias, apa yang mau ditanyakan Jadi, Bang Nias? Agak pelan-pelan Ustadz. Ya, Bang Nias, Ya, silakan siap. Bang Nias. Apa yang mau disampaikan Bang Nias? Ya, semua saudaraku selamat malam di sini. Selamat malam, Bang. Ya gini. Halo semuanya, saudara-saudaraku terkasih semua di sini. Ya. Terima kasih Bang Manager. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Saya bukan mau menyampaikan atau gimana, cuma aja. Gimana maksudnya? Kurang paham saya. Leh. Nias, gak usah di-mute dulu, Leh. Ah iya betul. Ada yang mau ditanya? Bentar bang. Yang lain dulu bang. Bentar lagi aku nanya bang ya. Gak ada Oke, bang, oke. cuman abang. Ada Bunda Putri. Ya silakan tanya aja bang. Apa yang mau ditanyakan Silakan, Bang. terkait Bang Bible Nias. boleh, terkait Quran boleh. Nah gini bang. Nah saya kan mau nanya. Mengapa Tuhan Yesus itu dicoba-cobai oleh iblis di gunung? Kenapa Yesus dicobai iblis di gunung? Jadi iblis itu kan tidak percaya dengan apa yang terjadi pada Yesus. Yaitu kalau kita baca di dalam kitab Matius 4 boleh, di dalam Lukas 4 juga boleh. Jadi Yesus itu dibawa ke padang gurun oleh roh. Lalu datanglah sang pencoba itu. Ya, untuk mencobai Yesus. Lalu dibawalah Yesus ke bumbungan bait Allah ya kalau nggak salah. Lalu sang pencoba itu iblis berkata, rubahlah batu itu untuk menjadi roti kalau kau itu anak Allah. Dijawab oleh Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dibawalah Yesus ke atas bukit yang sangat tinggi. Lalu kata iblis, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawab Yesus, ada tertulis jangan mencobai Allahmu. Nah kemudian iblis berkata, sembahlah aku, niscaya akan aku berikan segala kerajaan yang megah ini yang ada di dunia. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lalu kata Yesus, nyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Nggak ada buka Bible saya bang ya. Boleh dicek apa yang saya katakan cocok enggak? Baik. Nah jadi gini Ya. pak. Benar ya pak. Bentar bang, saya belum selesai menjawab Ya, bang. baik. Ya. Jadi dari cerita ini justru itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan bagaimana mungkin iblis berani mencobai? Kalau dia Tuhan bagaimana mungkin ada Tuhan digendong-gendong iblis? Itu tidak mungkin. Lalu jawaban telak dari Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Kalau memang Yesus Tuhan, seharusnya nyala iblis sebab ada tertulis engkau yang harus menyembahku. Tapi apa kata Yesus? Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan sembah aku. Bukti Yesus bukan Tuhan. Gitu bang. Nah jadi udah pak nih. Saya mau bertanya. Mana lebih duluan ada di dunia ini, Bapak Abraham atau Tuhan Yesus? Kalau menurut pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 54 ya, seingat saya di situ sih ya. Aku ada sebelum Abraham ada. Kan itu bang ya. Jadi Yesus itu ngaku sudah ada sebelum Abraham ada. Dan saya tidak menyangkal akan hal ini. Ya. Tapi bukan berarti Yesus itu Tuhan, tidak. Maksudnya keberadaan Yesus, praeksistensinya sebagai manusia atau sebelum dia jadi manusia itu sudah diciptakan. Makanya nanti kalau Anda baca di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah.
Nah, kalau Anda lihat di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Yunaninya di situ memakai kata prototokos. Apa arti prototokos? Prototype. Tahu prototype, Bang? Prototipe iya, kurang mengerti kan. Jelaskan dikit aja, Pak. Prototype itu misalnya kita mau membuat rumah, kita itu sudah punya sketsanya, sudah punya contohnya, sudah punya gambarannya gitu loh. Ya, itu prototype. Prototokos dalam bahasa Yunani. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum Tuhan menciptakan manusia itu, dia itu sudah punya gambaran. Ini loh, nanti manusia akan kuciptakan seperti ini gambarannya. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Gambar kita itu bukan berarti kita diciptakan seperti Tuhan, bukan. Gambar yang dimiliki Tuhan. Aku mau menciptakan rumah sesuai gambaranku. Nah, begitu, Bang. Ya, jadi Yesus itu ada sebelum Abraham ada, maksudnya dia itu diciptakan terlebih dahulu sebagai prototipe. Begitu, Bang? Baik. Silakan, Bang. Gini, ya kan? Itu Tuhan Yesus itu tadi Bapak bilang itu Tuhan Yesus itu diciptakan. Tetapi saya baca di Google, Tuhan Yesus itu tidak diciptakan, tetapi dia itu adalah Roh Kudus yang diturunkan Allah kepadanya. Gimana lagi coba? Gitu ya. Enggak ada ayatnya begitu, Bang. Ada tuh, tengok nanti apa ya? Enggak ada ayatnya begitu, Bang. Gimana? Ini Yang kan dikatakan, ya. bentar. Tidak. Yang dikatakan di dalam kitab Anda itu, Yesus itu terlahir dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang jadi Yesus, bukan. Tidak ada pemahaman seperti itu, Bang. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, kenapa Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus? Di dalam Yohanes 16 ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10 dan seterusnya itu. Kata Yesus begini, ini lebih berguna bagimu jika aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Roh penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, sang penghibur itu akan datang. Itu ditafsir oleh kawan-kawan Kristen adalah Roh Kudus. Nah, kalau memang Yesus itu Roh Kudus sendiri, ngapain dia menjanjikan Roh Kudus lagi, kan, Bang? Secara akal sehat kan begitu, kan? Betul enggak? Ya kan? Ya kan? Halo, betul enggak? Nah, jadi kan saya juga buka, cuman ntar Pak saya mau tengok-tengok di Google apa juga apa Alkitab, karena kan saya juga kan udah pernah sharing sama ini Abang Akal ini, gini kan gitu. Jadi kan saya jurusuri dulu gimana kenapa. Kan sebenarnya saya juga udah ngomong kalau Tuhan Yesus itu diciptakan. Cuman di sisi lain ada yang menyebut dia itu bukan diciptakan. Jadi saya agak bingung sedikit kan jadi gitu. Nah, Oke, Bang, ya, saya bukakan di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang, saya tanya dulu. Orang-orang itu tunggal atau jamak, Bang? kalau orang-orang itu ya ibaratkan kayak rame lah Bang, orang-orang. Jamak ya? Jamak gitu ya, ramai gitu ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya bukan cuma Yesus kan, Bang, yang terlahir tanpa darah dan daging, tanpa peranan seorang laki-laki. Betul enggak, Bang? Sebenarnya Ustadz Sugi, dia ini udah kepentok kemarin sepeda turun sama saya. Iya, dia udah goyah sama itu. Ya. Cuman kena Coba, dia Bang, naik dijawab, sama Bang. lain jadi kayak gitu. Jadi makin Coba, Bang. lagi dia. Itu kan ada orang yang terlahir sebagaimana Yesus, Bang. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah.
Artinya bukan cuma Yesus yang terlahir seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Adam. Ada yang diciptakan hanya ada seorang laki-laki saja, Hawa. Ada yang diciptakan dari perempuan mandul yang seharusnya tidak bisa hamil, Ishak. Dan siapa namanya, Yohanes Pembaptis. Jadi tidak ada masalah. Kalau Tuhan mau, Bang, jangankan melalui seorang perawan, Bang, lewat tulang pun bisa jadi manusia kalau Tuhan mau. Siapa contohnya? Hawa. Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Baca dalam kitab Kejadian 3 tuh. Dari ayat 15 dan seterusnya, coba kamu baca. Ketika manusia itu tidur, Tuhan mengambil tulangnya lalu dibungkus dengan daging. Kan begitu tuh. Kalau Tuhan mau, dari tulang tanpa melalui perantara, dari tulang bisa jadi manusia. Kalau Tuhan mau, perempuan mandul yang seharusnya tidak bisa punya anak, bisa punya anak. Makanya kata malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika malaikat menjumpai, mengabarkan bahwa dia akan hamil. Nah, sebenarnya kejadian Yohanes Pembaptis, kejadiannya Ishak itu tidak beda dengan Yesus. Cuma bedanya kalau Maria itu tidak punya sperma, Elizabeth dan Sarah tidak memiliki sel telur. Itu saja bedanya itu. Tetapi kalau Tuhan mau, bisa manusia lahir. Jangankan Tuhan, dokter hewan itu bisa membuat sapi hamil dengan cara memasukkan sperma ke dalam sapi. Hamil dia, Bang. Kambing, Bang, kambing. Anda kalau nggak percaya, Anda tes. Anda punya kambing perempuan, nggak usah Anda kawinkan dengan kambing jantan. Dia itu nanti reproduksinya dengan cara menggosokkan tubuhnya ke batang, ke dinding. Hamil, Bang. Apa mau dituhankan anak kambing? Mau dituhankan anak kambing? Nah, itu bentuk Tuhan itu maha kuasa. Ya, mampu menciptakan manusia dengan berbagai macam cara. Begitu, Bang. Orang yang normal otaknya. Memang saya tahu orang-orang pagan itu, Bang, penyembah-penyembah berhala itu, ketika melihat sesuatu yang aneh lalu dijadikan itu Tuhan. Itu kebiasaan pagan. Di India sana ada orang yang tampangnya mirip Anoman. Ya aneh ini, lalu dijadikan titisan Dewa Anoman. Ya kan? Di Solo, Bang, ada kerbau yang tidak layak sebagaimana kerbau biasanya. Kalau kerbau-kerbau pada umumnya itu kan hitam. Di sana kerbau itu putih, namanya Kiai Slamet. Kerbau Kiai Slamet, Bang. Wah, itu dimuliakan, diagungkan, Bang. Seolah-olah itu dewa yang muncul jadi kerbau. Kalau kerbau ini berak di pasar, Bang, tainya jadi rebutan, Bang. Wah, berkah, berkah, berkah. Pertanyaan saya, ada nggak orang rebutan tai Yesus? Wah, berkah, berkah gitu. Kalau tidak ada, berarti kerbau lebih Tuhan daripada Tuhan. Ada orang yang rebutan tai kerbau dianggap sebagai pembawa berkah. Ada nggak orang rebutan tai Yesus? Jadi sudah kebiasaan bahwa penyembah-penyembah pagan itu bukan menyembah apa yang memberi izin kepada sosok itu, tetapi sosok itu yang disembah. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus yang dipilih Allah ya untuk melakukan mukjizat-mukjizat, keajaiban dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah-tengah kamu yang dilakukan oleh Allah melalui Dia. Jadi Yesus ini hanya perantara saja, bukan Dia yang bisa melakukan mukjizat. Makanya kalau di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, membuat tanah dibentuk seperti burung lalu dihidupkan, itu di akhir ayat dikatakan biidnillah, atas izin Allah. Itu juga terjadi di dalam kitab Anda, di dalam
Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku tahu selalu mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang-orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku." Yesus dengan tulus mengaku ketika membangkitkan Lazarus, mengaku sebagai utusan, Bang. Seharusnya kalau memang Yesus itu Tuhan, kamu nggak percaya aku Tuhan ya? Ku bangkitkan Lazarus, bangkit nih. Hei Lazarus, bangkit, bangkit. Keajaiban Yesus yang paling dahsyat adalah membangkitkan Lazarus. Tapi justru ketika dia membangkitkan Lazarus, dia tidak berkata, "Aku Tuhan, buktinya saya bangkitkan Lazarus." Tidak. Justru dia ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Begitu Bang, makasih. Apa jawabanmu? Baik, Tanggapanmu? terima kasih Bang. Kalau tanggapannya yang benar, terima kasih. Jadi itulah tadi saya. Tunggu dulu Nias. Aku mau baca tappingan kau dulu nih. Ini Ustaz nih ngawur nih. Tengok tadi aku bilang apa sih? Nih. Apa Si katanya? Nias tadi nge-tapping tadi gini, Pak De. Mana tadi tappinganmu tadi Nias? Coba baca Nias. Jadi suaminya merantau, istrinya hamil. Siapa yang hamilin? Ya itu gara-gara Amsal 7 ayat 19 17 19 itu kan. Ya kan. Marilah menikmati asmara suamiku sedang tidak di rumah. Ya dalam Itu Bang tertulis Bang, suamiku gak ada di rumah. Datanglah ke rumah aku katanya. Ada Bang di Alkitab Bang. Iya. Nggak percaya. Amsal 8 Amsal Nah, eh coba dibaca Pak. Nggak percaya orang ini suaminya. Amsal Bang. Amsal 7 ayat 18 19 Bang. Coba dibacakan Bang. Amsal bentar ya, saya bukakan Amsal ya. Iya ini Bang, wah kau kaget ya. Oke, saya bacakan ya. Amsal. Marilah bersenang-senang ke rumahku karena suamiku sedang pergi. Amsal 7 ya, Amsal 7. Benar, Nih saya kata baca ya. Pak Dini. Oke. Saya baca yang penuh dengan puitis ya Bang ya. Boleh ya? Oh, Mak, ini Ustaz Zuki jago. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang-orang muda itu dengan berbagai-bagai bujuan dan kelicinan bibir ia menggodanya. Wah, ada Bang itu. Ayat 19 Bang, dibaca Bang. Maka wajar kalau suaminya merantau, istrinya hamil. Mungkin baca Amsal 7 ayat 17, 18, 19. Dari mana kan itu tanda tanya saya. Soalnya suaminya kan merantau. Hamilnya dari mana? Ya nggak, masukin laki-laki lain lah. Gara-gara baca Amsal. Bang Nias, kau laki yang merantau, laki orang lain masuk. Iya, makanya kirain ilmu atau apa kan pemberkatan kok bisa hamil kan gitu. Diberkati sama laki-laki lain. Aduh bang. Allah Akbar. Istri dia hamil. Dia hamil istrinya, suaminya pergi merantau. Istri siapa bang? Teman saya. Waduh, Kristen dia bang. Kris lah Kris, nanti nggak enak tersinggung. Oh, berarti gara-gara baca Amsal bang. Oke lanjut lagi bang. Gimana tanggapanmu itu? Sudah saya buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan bang. Memang Yesus memang bukan Tuhan. Dia sendiri mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Jika kamu menyebut aku Tuhan, kamu yang tahu. Kan katanya, tapi saya bukan Tuhan katanya. Tetapi saya adalah utusan. Ya memang di Bible nggak ada sih Yesus ngomong aku bukan Tuhan, nggak ada bang, nggak ada seperti itu. Cuma ya kan yang dia katakan bahwa dia itu utusan,
Ya, itu menunjukkan bahwa dia memang bukan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Gitu, Bang. Ya, jadi Yesus bukan Tuhan dia. Gitu, Bang. Nah, ada orang Kristen berkata begini, buktikan Yesus itu ngaku bukan Tuhan. Oh, jadi kalau Yesus nggak ngaku Tuhan lalu dia Tuhan gitu. Sapi itu nggak pernah ngaku Tuhan, dituhankan sama orang Hindu, Bang. Apa berarti Tuhan sapi? Kan begitu kan? Nah, iyalah. Misalnya nih, ada orang menuduh saya itu maling gitu kan. Sugi itu maling. Ya kan? Lalu Sugi itu bukan maling misalnya kan gitu. Ada orang menuduh saya itu maling. Orang ada membela saya nih. Sugi itu bukan maling dia, nggak pernah dia maling itu. Lalu kata orang itu, mana dia pernah berkata Sugi bukan maling? Oh kalau begitu Sugi maling. Wah kacau kalau begitu, Bang. Iya kan? Kalau tidak mengaku bukan maling lalu terbukti dia maling, berarti semua orang maling nanti. Kalau dia nggak pernah mengaku aku bukan Tuhan lalu dia Tuhan, berarti saya bisa dituhankan, Bang, karena saya nggak pernah mengaku aku bukan Tuhan, nggak pernah. Itulah logical fallacy, ya logika yang kebalik. Ustaz Sugi, maling dikatain polisi. Jadi bagaimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan? Kalau dia sendiri ngaku bahwa serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Gelandangan, Bang, gelandangan, gembel. Mungkinkah gelandangan jadi Tuhan? Jadi RT aja nggak patut tuh gelandangan. Jadi RT aja nggak patut, Bang. Apalagi jadi Tuhan. Di dalam Matius 8, 20 itu kan jelas itu. Ngaku dia itu tempat aja nggak punya. Orang nggak punya tempat tinggal, apa namanya? Coba dilihat di KBBI itu, gembel itu apa arti gembel? Orang yang tidak punya pekerja, nggak punya tempat tinggal, gelandangan, gembel. Bahkan ada seorang penafsir namanya Matthew Henry ya. Dia ini seorang pendeta terkenal di abad 16. Dia itu menafsirkan Matius 20 ayat 8 itu Yesus itu hidup dengan penuh kehinaan, ya, hidup dengan penuh kemelaratan, bahkan dia makan itu dari belas kasihan murid-muridnya. Belas kasihan orang-orang pada masa itu. Itu di dalam Matthew Henry, cek kalau nggak percaya tuh. Ya, saya baca kemarin itu. Dah, kayak gini kok dituhankan, kan gitu jadinya. Tuhan itu harus maha kaya dia, Bos. Kaya, ya kan, maha segalanya, maha kaya. Mana ada Tuhan gembel, gimana sih? Yesus manusia jadi Tuhan. Tadi maling jadi polisi, Ustaz. Disambut dulu yang baru datang tuh. Iya, Bang Tony Siagian, selamat malam. Shalom Elohim, selamat malam. Saya seorang kristen ya, Ustadz Sugio. Iya, iya. Ustaz. Mantap ini. Silakan Bang Tony. Ini Bang Tony. Kan gini, kalau seseorang dalam hukum Islam ya Ustadz ya, Pak De Sugi, ketika seorang sudah mendengar tentang Islam, sudah mempelajari Islam, namun tidak masuk Islam, menurut hukumnya akan berakibat seorang itu dilempar ke neraka jahanam. Betul. Ya. Cuma pertanyaan sederhana seperti ini, Ustaz. Apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang belum pernah mendengar Islam, belum pernah merasakan Islam, belum pernah melihat Islam? Setelah Islam ada, menurut hukum Islam, apa akibat hukum diberikan kepada subjek tersebut? Dia nanti di akhirat itu ada ujian yang terakhir. Dia disuruh lompat ke neraka. Kalau dia taat,
Kalau dia taat, maka dia masuk surga. Tetapi kalau dia tidak taat, dia masuk neraka. Jadi di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan ya, Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah memberi utusan kepadanya. Jadi tidak ada hukumnya, tapi nanti di akhirat itu untuk keadilan, ya, itu ada perintah yang terakhir. Itu apa? Diuji dia taat atau tidak. Kalau dia taat, maka dia di surga. Kalau dia tidak taat, dia di neraka. Begitu, Bang. Tapi bukankah setelah kematian hanya ada 3 pahala yang tidak putus terhadap seorang? Pahala itu kan merupakan kupon. Betul, betul. Untuk masuk surga. Betul. Bagaimana bisa dia dapat Ya. pahala? Lah, ini kan terkecuali karena dia itu, ya, pahala ini untuk orang yang kenal Islam, Bang. Jangan dicampur aduk, Bang. Kata Nabi, apabila seorang anak manusia itu meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama, doa anak soleh, ilmu bermanfaat, dan amal jariah. Ini orang Islam, Bang. Kalau bukan orang Islam, bagaimana anak soleh? Bagaimana ada ilmu bermanfaat? Bagaimana ada amal jariah? Berarti ini konteksnya untuk orang Islam. Jangan dicampur. Orang yang tidak ngerti Islam sama sekali, maka seperti itu. Begitu, Bang, ya? Oh, jadi kalau gitu bagaimana tentang ayahnya itu Nabi Muhammad? Sunnah apa hadis sahih bilang abiku dan abimu ada di. Jadi gini, makanya tadi sudah saya katakan, ketika orang tua Nabi Muhammad itu meninggal, Islam udah sampai belum ke telinga mereka? Belum. Belum. Maka ayatnya jelas dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang belum pernah diberi utusan. Ada utusan nggak sebelum Nabi Muhammad jadi utusan di Arab? Ada utusan lain tapi Siapa? Siapa? Gak sampai, Bang. Gak sampai di Arab, Bang. Siapa, Bang? Bisa ditunjukkan, Bang? Semua nabi di Bani Israel, Bang. Semua Nabi Ya, Muhammad. Paulus. ada hadisnya. Tapi mereka ditolak. Paulus itu ngajak nyembah anak orang. Bukan Paulus. Gimana? Emang Paulus Rasul? Itu di Iya. surah Yasin tuh, Ustaz. Ada 3. Iya, nggak ada surah Yasin. Di dalam surah Yasin nggak ada nama Paulus. Paulus. Cuma itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan itu dibaca ayatnya hadisnya sampai selesai. Kata Ibnu Katsir apa? Ini menurut orang yang bercerita kepada saya, bukan menurut pendapat Ibnu Katsir. Dibaca sampai selesai itu hadisnya itu. Ya. Oh, jadi kalau misalnya belum dengar Islam, dia disuruh lompat ke neraka, apakah taat? Kalau taat dia masuk surga, kalau enggak masuk Ya. neraka. Betul. Tapi kalau pada kasus itu orang tua Nabi yang hadis sahih di neraka. Jadi, Bang, di Arab itu, orang-orang Arab itu ketika menyebut pamannya juga bapak. Abi. Itu di Arab, Bang. Abi, itu Abi ayah. bapak, ya. Ayah, Jadi bapak. yang dimaksud di situ bukanlah orang tua Nabi, bukan. Tapi itu paman-pamannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Itu, Bang. Jadi di Arab itu ada kebudayaan atau punya tradisi untuk menyebut orang tua, paman itu juga abi. Sama di Minang tuh. Di Minang itu nyebut paman itu mama. Nah, kalau Ya, di Jawa mama itu perempuan. Gak nyambung. Nggak nyambung kan? Makanya jangan kau pahami tradisi Arab pakai tradisi Indonesia, nggak nyambung, Bang. Betul. Di Minang aja kalau orang nyebut mama itu artinya paman, Untuk laki-laki ya. bukan ibu kandung. Tapi Itu, Bang. Ustaz Khalid Basamalah pernah berkata Saya nggak berdasarkan ustadz. Islam nggak berdasarkan ustadz. Islam itu berdasarkan Quran. Hukum tertinggi di dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Qurannya menjelaskan, ya. Jangankan perkataan bahasa lama, perkataan Nabi sekalipun kalau bertentangan dengan Quran kita tolak. Karena hukum tertinggi di dalam Islam itu Quran. Nah, sekarang apa kata Quran? Kata Quran dikatakan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang belum pernah diberi utusan. Itu kalau di Islam namanya masa fatroh, masa kekosongan.
Nah kalau Al-Quran menjelaskan itu, apa saya lebih percaya kata Ustadz? Oh ya tidak, jangankan kata Ustadz, kata Nabi pun saya nggak percaya. Kalau bertentangan dengan Quran, gitu loh bang. Gini urut-urutan di Islam itu ya. Ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, hadisnya kita sisihkan. Ya, ketika ulama bertentangan dengan hadis, ulamanya kita sisihkan. Jadi ada urut-urutannya bang. Mana hukum yang paling kuat di Islam? Al-Quran. Maka patokannya adalah Al-Quran. Begitu bang. Betul, Ustaz. Kalau hadis yang nggak sama dengan Al-Quran berarti tertolak hadisnya. Hadis palsu. Palsu, tertolak. Sama. Palsu. Manusia gitu. bang. Ustaz Suki pun nggak benar juga kalau dia ngomong tanpa dalil. Tertolak Iya. juga sama Ustaz Suki. Nggak berdasarkan. Betul. Makanya Al-Quran lah jadi patokan kita bang. Yang pertama. Ya, Al-Quran itu pertama. Iya, ada juga hadis yang bilang gini, bahwa sesungguhnya hanya Islamlah agama yang apa ya, hadis sahih. Inna dina indallah Islam. Iya, Islam. Itu ayat Di bang. Quran bang. Di Quran. Ayat Quran itu. Tidak ada yang lain katanya kan? Enggak. Iya. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Berarti kalau nggak bukan Islam, nggak diridoin dong. Gimana? Iya. Berarti kalau bukan Di Islam, luar nggak Islam, diridoin dong. Ya nggak ridho, dianggap. berarti neraka. Enggak iya neraka. Kekal di dalamnya. Tadi Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya dan termasuk seburuk-buruk makhluk. berarti Islam Jelas. saat Jadi umur- gini bang, abang tahu Islam itu kan din, agama. Nah Iya. orang yang beragama Islam tuh Muslim, paham nggak? Din agama, ya. Saya ini orang yang beragama Islam. Saya ini Muslim. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Islam itu agama. Islam itu Muslim itu berserah ada diri. setelah Nabi Muhammad berusia 40 tahun atau sebelum Nabi Muhammad berusia 40 tahun? Nah sebenarnya bang, dan Nabi Adam itu sudah ada Islam. Karena orang-orang pada saat itu berserah diri. Nah seperti saya nih, seorang Muslim. Artinya Muslim itu kan orang yang beragama Islam. Jadi Islam itu udah ada pada zaman Nabi Adam AS. Adam wa Nuh, itu di zaman Nuh juga ada orang Islam. Cuma di situ kan astofa, orang-orang yang berserah diri pada Allah. Konteksnya. Oh iya, penjelasan yang bagus sekali dari Ustaz Sugi. Pinter emang Ustaz Sugi, emang sama Bang Akal. Pertanyaan terakhir boleh, Ustaz Sugi? Boleh. Kan dalam surat Maryam kan tertulis, tidak akan ada satupun yang masuk surga sebelum melalui neraka. Itu tulisannya ya. Lengkapnya gimana ya Maryam itu? Ya, lupa saya. Surah Maryam ayat 71 sampai 72 itu jaminan orang Islam masuk surga, Bang. Makanya dibaca sampai ayat 72. Aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Justru itu jaminan orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan. Begitu, Bang? Iya. Oh tidak, nggak ada kata masuk, Bang. Nggak ada masuk di situ. Di situ dari kata wariduha, mendatangi, Bang. Kalau Anda mendatangi rumah terbakar, apa Anda masuk ke dalamnya, Bang? Masuk. Terbakar rumahnya. Masuk ke rumah terbakar, Bang. Saya terbakar juga. Iya. Belum bang, belum. Karena bang masih mendatangi. Aduh. Kalau Sama Anda Bang, masuk ke, kalau mendatangi kuburan, Anda masuk ke dalam liang lahat, Bang. Kuburannya tidak liang lahat. Kalau Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk ke dalam kuburannya, ke dalam liang lahat? Tidak, Bang. Di situ dari kata wariduha, ya, artinya apa? Mendatangi. Makanya dilihat hadisnya itu terkait dengan sirat, Bang. Jadi Nabi Muhammad itu berkata bahwa manusia itu akan mendatangi neraka untuk melintasi sirat. Ya, sirat itu tergantung dari amal perbuatan kita. Kalau kita ini orang yang zalim, orang yang sesat, orang yang kafir, seolah-olah sirat itu
jembatan itu seperti rambut terbelah 7. Oh, Sidratul Ya Muntaha kan? ya? Bukan, itu Sidratul Muntaha dengan sirat beda lah Bang. Jangan dicampur aduk Bang. Oh. Nah, ketika orang amal baiknya itu banyak, ya dia beramal soleh, maka sirat itu juga akan besar. Lalu kecepatannya melintasi juga bermacam-macam. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang lari, Tergantung ada yang amalannya, jalan, Pak Ade, ya. ada yang terbang. Nah, tergantung amal perbuatan ketika kita di dunia. Jadi itu bercerita tentang orang yang akan mendatangi sirat. Ya, nah orang-orang kafir ini ketika melintasi sirat dia terjatuh ke neraka dalam keadaan berlutut, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa itu ketika melintas sirat dia sampai ke seberang sono. Maksudnya begitu Bang. Sama halnya yang dikatakan Yesus di dalam Markus 9 ayat 49. Sesungguhnya aku berkata kepada